Kalam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ditunggu. Kita saksikan videonya. Mari. Pada tahun 2013 ini, para umat-umat kesucian, pengamal dan penghayat dari almarhum Aki Muhammad Samsu, sudah saatnya dan sudah waktunya pada tahun 2013 ini untuk memperjelas posisi apa yang pernah almarhum Aki Muhammad Samsu berikan kepada kita semua, di mana selama ini nampaknya masih terlalu bias dari faham ke faham yang pernah Aki berikan kepada kita semua. Sebagaimana amanat yang tadi abang bacakan, itu adalah memperjelas posisi apa sebetulnya yang almarhum Aki berikan kepada kita semua. Pada pemahaman global, pemahaman besar, Aki mengajak kita untuk lebih iman, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang beragama Islam, atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Itulah global yang Aki berikan pemahaman kepada kita. Tapi namun secara lebih detail, secara lebih terinci, sebetulnya hal itu masih jauh daripada apa yang kita tahu selama ini. Kalau Aki membawa atau mengajak kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, yang maha dari segala maha, nampaknya adalah hal yang biasa karena kita sejak kecil sudah diajarkan hal tersebut dari guru, dari orang tua, dari kakek nenek, dari para ustadz. Kita sudah diajarkan untuk meyakini keberadaan Allah Sang Maha Pencipta ini, atau Tuhan yang Maha Kuasa, yang maha dari segala maha ini, Sang Pencipta alam semesta dan berikut isi-isi. Sudah kita diajarkan ke sana. Agama pun sudah membentuk kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, berikut kekuasaannya dan ciptaan. Agama sudah membatasi, memberikan sebuah jalan yang cukup jelas kepada kita semua. Nah, apakah Aki juga sama seperti para agamawan yang lain mengajak kita untuk yakin kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya? Iya, tapi dalam arti yang lebih sempit. Sebetulnya malum Aki Muhammad Samsu, beliau hanya memperkenalkan kepada kita agar kita merasakan dengan baik Sang Kuasa Allah, Sang Suci, si hidup yang ada di dalam diri kita masing-masing, atau lebih tepatnya disebut ruhnya Allah, zatnya Allah, zat kuasa Allah, sinar kekuasaan Allah, si hidup namanya, yang selalu dan dekat sekali dengan diri kita. Dan keterangan almarhum Aki ini dikuatkan dan berdasarkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim dan dari beberapa kitab yang lainnya, di mana ada sebuah keterangan bahwa Allah telah dekat dengan diri kita. Allah sudah bersama kita, diibaratkan tidak jauh daripada urat leher kita, hanya kita tidak merasakan. Kalau ditangkap secara sepintas bahwa Allah ada dalam diri kita, maka kalau Allah berada dalam jasad manusia, begitu kecilnya Allah ini, kemana kemahaan Allah itu? Namun diperjelas oleh almarhum Aki bahwa sebetulnya yang berada dalam diri kita adalah ruhnya Allah, zatnya Allah, perwakilannya Allah, zat kuasa Allah, sinar kuasa Allah, atau si hidup namanya, yang melekat
melekat dan bersama dalam jasad kita masing-masing. Nah, untuk umat-umat kita, umat-umat kesucian, sebetulnya kita agak berbeda dengan para agamawan. Dalam segi agama jelas sama, dalam menghayati mempelajari agama jelas sama, tapi dalam merasakan keberadaan zat Allah, ruh Allah, si hidup, sang kuasa Allah, jelas kita berbeda dengan para agamawan. Kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh dalam dunia agama, pengetahuan agama. Maka Allah lebihkan kita, Allah mempermudah kita dengan jalan melalui Aki Samsu, agar kita mengenal dan merasakan kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita, yaitu si ruh namanya, si zat Allah namanya, si saksi diri kita yang tidak bisa bohong juga namanya. Melalui zat dialah kita merasakan dirubahkan, tergetar hati kita, tergetar jasad kita, tergetar pikiran kita, terasa kita dirubahkan secara nyata, bukan secara teori, bukan katanya. Setiap individu dari umat-umat kesucian itu sudah merasakan bagaimana sang zat kuasa Allah, si saksi diri ini merubahkan tangan kita, langkah kita, pemikiran kita, hati kita menjadi lebih tenang, keimanan kita lebih dalam, lebih kuat daripada yang tidak merasakan iman. Namun karena kita dididik bertahun-tahun oleh dogma dan ajaran melalui agama, maka kita selalu meminta kepada Allah yang maha dan segala maha kuasa. Kita selalu meminta kepada Tuhan yang maha dan segala maha. Maka melalui almarhum Aki yang juga didasari ayat-ayat dalam kitab Al-Quran dan kitab lainnya, mengajak kita mengambil jalan yang lebih singkat. Kita mencoba meminta, menyerahkan diri tentunya kepada Allah, tapi melalui zat kuasa Allah yang ada di diri kita masing-masing. Dia yang merubahkan kita, dan kita semua merasakan. Namun di kita pun masih jauh, pengertian ini masih jauh. Kita selalu masih meminta kepada Allah yang nun jauh di sana, padahal ada perwakilan Allah, ada zatnya Allah yang sudah melekat di dalam tubuh kita, yang selalu mengatur hidup kita. Maka kemanapun kita berlari, kemanapun kita bersembunyi, maka Allah maha tahu. Kenapa? Karena dia melekat di dalam tubuh ini. Sudahkah saudara-saudaraku meyakini hal ini? Merasakan kalian sudah, tapi meyakini secara baik. Cobalah yakini dengan baik, sadari dengan baik. Panggillah nama zat kuasa Allah itu, panggillah si ruh Allah itu yang berada dalam jasadmu, panggillah saksi dirimu itu yang ada berada dalam jasadmu. Panggillah dengan mesra, panggillah dengan sebuah keyakinan, akrabkan dirimu dengannya, rasakan keberadaan dia, rasakan bagaimana dia merubahkan kamu, merubahkan diri kita. Maka ketika kita menyebut ya Allah, kita memanggil nama Allah, sang zat kuasa Allah, si ruh Allah ini, si saksi diri ini juga akan sama seperti kita. Ketika kita panggil nama bos, maka sang ruh Allah ini pun sama takjubnya kepada kita. Nah, untuk membangunkan zat Allah, si ruh Allah yang dalam diri ini, agar ia mau mengelola, memimpin diri kita, maka panggillah nama bos, yaitu panggillah nama Allah, agar si zat ini hidup menerangi kehidupan kita, menerangi jasad kita, menerangi akal pikiran kita, menerangi jiwa kita ini, sehingga jiwa-jiwa kita bisa menjadi kelompok jiwa-jiwa yang tenang,
jiwa yang tidak takut dengan masalah, jiwa yang siap menghadapi permasalahan, dan jiwa yang selalu bisa bersyukur keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang selalu bersyukur kepada Sang Penciptanya. Maka barang siapa jiwa-jiwa yang telah bersyukur, maka tidak ada sebuah permasalahan lagi buat dirinya. Dengan kata lain, Allah telah lapangkan dadamu. Apabila Allah telah lapangkan dadamu, maka tidak ada satu masalah yang dapat menggodamu lagi, yang dapat menyusahkanmu lagi. Karena apa? Karena kuasa Allah yang berada dalam jasad kita telah melapangkan dada ini atas kehendak Sang Maha Pencipta. Maka kita akan lalui hidup ini dengan mudah, tanpa sebuah beban. Karena apa? Karena dada kita sudah dilapangkan. Juga di tahun 2013 ini, yang kebanyakan manusia normal mengatakan 13 adalah angka sial, yang sebenarnya tidak ada sebuah angka yang sial, tidak ada sebuah angka yang beruntung. Semua adalah sama. Dalam tahun ini, maka abang mengajak kepada para pimpinan, para pembina di kesucian. Yang sudah berlalu, ya sudahlah, biarkan berlalu. Jadikan pelajaran buat kita, jadikan guru buat kita, jadikan sebuah ingatan sebagai pecut untuk diri kita untuk berbuat lebih baik lagi. Di mana sebenarnya seorang tingkat pembina, sebaik-baiknya tingkat pembina adalah bukan lahir dari keinginan diri tingkat pembina itu, juga bukan ditunjuk oleh pimpinan yang di atasnya. Para pembina itu seharusnya dia terlahir dengan sendirinya, dan Allah akan memberikan, Tuhan akan memberikan tanda-tanda kepada dirinya. Karena pembinaan itu bukan kemampuan dia, bukan kemampuan diri kita. Maka jangan diidam-idamkan, jangan diingini pembinaan itu, karena ini bersifat pembinaan yang betul-betul dari apa yang Allah robahkan buat kita. Kalau kita ingin membina dan Allah luruskan keinginan kita, maka di sini sangat rentan dengan ketakaburan, dengan kesombongan, dengan pengakuan diri. Apalagi kalau pembina ini ditunjuk oleh yang lebih tinggi dari dia. Para pengayomkah namanya, Nul Karim, Firman, apapun namanya. Sang pembina ditunjuk atas sirnya para pemimpin itu. Ini akan lebih fatal. Berarti sang pemimpin sudah tahu persis hak hidup seseorang. Sedangkan sang pemimpin tersebut tidak tahu hak hidup pribadinya sendiri, tapi mampu menentukan hak hidup seseorang. Ini adalah pemalsuan, ini adalah kebohongan. Maka para pembina, para pemimpin, hati-hati, jangan merasa bisa. Kita punya umat banyak, kita bisa urus umat ini, bukan kebisaan kita. Tidak ada salah satu pembina manapun, pengayom manapun, firman manapun yang tahu akan hal itu, termasuk almarhum Aki Muhammad Samsu. Beliau juga tidak tahu bagaimana tiba-tiba umat itu bisa mencintainya, bisa mengikutinya, bisa patuh kepadanya. Semua karena Allah yang robahkan, bukan kemampuan kita. Kalau almarhum Aki mampu merubahkan umat-umat, niscaya Aki pun dulu mampu merubahkan dirinya, mampu merubahkan orang terdekatnya, keluarganya, sanak famili. Ternyata Aki pun tidak mampu merubahkan dirinya sendiri. Ketika Aki dalam kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, Aki tetap sebagai manusia biasa yang perlu satu usaha. Ketika Aki menghadapi sakit dalam hidupnya, juga Aki berusaha untuk mengobati. Tidak serta-merta dengan doanya Aki bisa berubah. Begitu pula Aki menghadapi keluarga. Apakah mampu Aki merubahkan keluarga, istri dan anak-anaknya?
seperti beliau? Ternyata kita bisa melihat tidak. Istri dan anak-anak Aki harus berjuang lewat dirinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah Aki berikan. Barang siapa yang berhasil di situ, maka berhasillah dirinya. Kalau tidak, terpuruklah dirinya. Jadi bukan berarti Aki pribadi pun mampu merubahkan dirinya atau kita, tidak. Semua karena Allah yang merubahkan melalui diri almarhum Aki. Nah, kita juga para pengayom, para pembina, Nul Karim, sebut namanya, juga jangan merasa bisa. Apa yang menjadi kebisaan kita? Di mana kita punya kemampuan? Kadangkala kita mampu menangani persoalan orang, kadangkala kita mampu mengobati orang, kadangkala kita mampu membuat orang menjadi senang. Tapi para pemimpin, cobalah tanya kepada diri sendiri, apakah itu kebisaan kalian? Apakah itu kebisaan pribadi kalian? Ataukah itu hanya anugerah Allah, anugerah Tuhan yang Maha Kuasa? Coba kalian perhatikan, ketika anak-anak kalian sakit, Anda pun tidak bisa berdaya. Dengan doa dan dengan segala macam, tetap kita usahakan secara lahiriah. Ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan, Anda pun mengalami kebingungan, kalian pun bingung dan khawatir, takut, tapi kalian mampu menyembunyikannya. Ketika kalian gundah gulana, juga nggak bisa kalian atasi, tapi seolah-olah kalian mampu mengatasi untuk orang lain. Ini adalah sebuah penipuan, ini adalah pembohongan. Kalian telah membohongi diri kita masing-masing. Sampai sejauh mana kebohongan ini bisa hidup? Sampai sejauh mana kebohongan ini bisa menguatkan dirimu? Karena kebohongan ini pasti akan meracuni dirimu sendiri. Maka di kemudian hari, masuk tahun 2013 ini, mari para pembina, para pengayom, para pemimpin di alam kesucian ini, jangan menunjuk seseorang untuk menjadi pembina, karena sesungguhnya kita tidak tahu kan hak-hak hidup seseorang. Juga jangan biarkan pembina itu ingin membina karena keinginan dirinya, tapi lepaskan mereka di atas kehendak Allah dan kita awasi. Maka kita bercermin dirilah kepada diri masing-masing. Apakah kalian para pengayom itu yang ada pada saat ini atas perintah almarhum Aki, atas keinginan diri kita? Kan tidak. Belum pernah ada satu kalimat pun dari Aki yang mengatakan kamu harus jadi pembina. Belum pernah ada. Tapi ketika umat itu sudah mulai didatangi umat, atau dia mulai mendatangi umat, dan dia sudah memulai mempunyai umat asuhnya, maka Aki mengikhlaskan, merestui untuk kita membina lebih lanjut. Dan itu pun selalu Aki berikan catatan, hati-hati, karena itu bukan kebisaan kita. Maka Aki pernah membuat satu guyonan, ketika umat-umat itu patuh kepada kita, setia bakti kepada kita, mau berjuang untuk kita, maka Aki pernah bertanya, engkau berikan ilmu apa kepada umat-umat itu sehingga umat itu bisa patuh, setia, jihad, salawat, memperhatikan diri kita? Ilmu apa yang kamu berikan kepada dia? Itulah bahasa sindiran Aki. Sadarkah kita akan kata-kata Aki itu? Kata-kata Aki itu jelas menjelaskan, menegaskan bahwa kita sebetulnya tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa kecuali hanya Allah yang membisahkan. Kenapa kebisaan ini kita klaim, kita akui bahwa inilah kebisaan kita? Mari para pemimpin di tahun 2013 ini rubah dari segala kepalsuan dirimu. Berangkat dengan kemurnian. Kalau kalian yakin ada zat Allah di tubuh kita, ada perwakilan Allah di tubuh kita, ada ruhnya Allah di tubuh kita dengan kekuasaan yang luar biasa, kalau kalian yakin, apa yang kalian takuti dalam hidup ini? Mati adalah hak setiap makhluk. Yang ditakuti adalah kemelekatan hidup, kepemilikan hidup.
kalian merasa punya istri, punya anak, punya harta. Kemelekatan inilah yang membuat kalian ketakutan. Kemelekatan ini yang membuat kalian jadi bingung. Kemelekatan ini yang membuat kalian jadi takut juga akan mati. Dan kalian takut kehilangan umat. Itu adalah kemelekatan sebetulnya. Karena tidak ada umat yang hasil binaan kita. Semua karena izin dan kehendak Allah melalui jasad kita. Kenapa umat ini harus dipertahankan? Kenapa umat ini harus diakui? Silakan kalian bina dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ternyata yang sudah kita lalui beberapa saat ini, termasuk juga masih di zaman almarhum Aki, terbitnya keinginan para pembina-pembina di kesucian ini sebetulnya karena ingin mempunyai legitimasi diri, ingin diakui dirinya lebih daripada yang lain. Selanjutnya dia ingin dihidupi oleh umat-umatnya, dia ingin diperhatikan kehidupannya oleh umat-umatnya dengan dalih jihad, salawat, syukuran dan segala hal. Tapi sebetulnya para pembina-pembina tersebut ingin dihidupi oleh umat-umatnya. Nah, dalih ini muncul dengan segala pembenaran diri, dengan segala selimut. Maka umat-umat diberikan aturan-aturan yang seolah-olah itu aturan dari aki, dari abang, dari mana-mana. Sebetulnya aturan-aturan yang kalian tegakkan itu adalah untuk menghidupi diri kalian sendiri dan untuk membohongi umat-umat itu. Kapan kalian bisa melakukan dengan kemurnian, membawa cerita Tuhan ini dengan baik, bahwa kita membina bukan keinginan kita, kita membina bukan ditunjuk, tapi kita membina karena kehendak Allah. Maka kebisaan yang kita dilihat oleh umat tadi adalah kebisaan dari Allah, bukan kebisaan kita. Kapan wahai para pembina, para pengayom, kalian bisa berjujur diri? Karena satu saat nanti kalian akan menanggungnya sendiri, bukan umat-umat. Kalian akan menanggungnya sendiri. Banyak sekali pemahaman di alam kita ini yang sudah keluar dari relnya, di mana seolah-olah seorang umat tadi kalau tidak jihad ke posnya, maka usahanya akan melemah, dia akan merugi, dia akan sial. Kalau dia jihad ke posnya masing-masing, ke pengayomnya, dia akan berkah lahir maupun batin. Apakah benar pemahaman seperti ini? Sedangkan amanat Aki jelas, apabila kalian jihad, mengeluarkan salawat, berbakti, namun kalian mengharapkan sesuatu imbalan, itu adalah kepalsuan. Di mana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Barang siapa yang memberi ingin mendapatkan imbalan kepada Allah, maka di alam kita ini adalah suatu kebodohan. Kita bisa memberi, kita bisa berjuang, kita bisa jihad, kita bisa salawat, tapi tidak ada setitik pun harapan akan sebuah imbalan dari Allah. Apabila jihad, salawat, sedekah kita, jihad kita, perbuatan kurban kita, ingin berharap sesuatu dari Allah, entah itu keridoan Allah, entah itu pahala, entah itu harta yang berlipat ganda, entah itu keselamatan dari Allah, maka di alam kita ini adalah itu mubazir, dan itu adalah kebodohan. Kita diajarkan untuk membuang, kita bersedekah, kita jihad, kita bersolawat, kita syukuran, kita kurban, adalah wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, bukan untuk meminta imbalan. Pembuktian syukur kita kepada Tuhan itu. Jadi jangan dibalik, sehingga kalau umat-umat tidak syukuran, dia tidak memberikan salawat, tidak sedekah, tidak jihad dengan baik, maka hidupnya akan sulit. Kalau memang itu bisa terjadi, kenapa dulu almarhum Aki juga mengalami kesulitan hidup bertahun-tahun?
Setelah Aki mendapatkan amanat ini, 20 tahun kemudian Aki baru bisa mendapatkan sebuah rumah. 20 tahun bukan jangka waktu yang pendek, panjang. Kalau memang dasarnya jihad dan syukuran, kenapa Aki pun tidak mampu? Apakah Aki tergolong kurang jihad? Apa termasuk Aki kurang syukuran? Atau Aki termasuk kurang bersedekah sehingga Aki mendapatkan kesulitan? Jadi jangan kata-kata pemelintiran ini terus dibuatlah umat-umat itu iming-iming. Kita mengajarkan kepada umat-umat untuk berkurban, bersedekah, jihad, salawat, kurban, bersyukur, ya, syukuran dengan satu jawaban dan satu etikat bahwa kita mengajarkan mereka untuk mengerti bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk diberikan imbalan. Alangkah sesatnya kita berkurban sesuatu meminta imbalan kepada Allah. Patutkah kita manusia yang hina ini, yang rendah ini, meminta imbalan kepada yang maha dari segala maha kuasa? Dia lebih tahu dari apa yang kita buat. Tuhan lebih tahu dari apa yang kita ada di hati kita ini. Perlukah kita menagih janji kepada Tuhan? Siapakah diri kita sebenarnya? Di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kita hanya seperti debu yang berterbangan yang tidak punya arti apa-apa. Pantaskah kita menagih kepada Allah? Pantaskah kita menuntut kepada Allah? Pantaskah kita minta imbalan kepada Allah? Maka Allah katakan, nikmat yang telah aku berikan aja belum mampu kamu syukuri. Belum selesai kamu syukuri nikmat yang aku berikan, kau masih meminta lagi. Lantas di mana kesadaran dirimu? Siapa Tuhan ini dan siapa dirimu? Maka dalam amanat Aki berulang-ulang itu dilantunkan oleh almarhum Aki. Mbok ya sadar siapa dirimu sebenarnya, siapa Allah ini sebenarnya. Justru di alam kita mengajak supaya iman, yakin, dan menumbuhkan kesadaran yang hakiki. Kesadaran siapa diri kita ini, siapa Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jangan kita bohongi diri kita sendiri. Kita berpura-pura patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Kita buat ibadah setinggi langit kepada Allah. Kita buat sumbangan, sedekah, syukuran kepada Allah, tapi kita bermaksud meminta imbalan kepada Allah. Ini adalah pembodohan. Berarti beliau belum tahu, kalian belum tahu bahwa Allah adalah maha dari segala maha. Tidak pantas kita meminta imbalan Allah dalam hal apapun. Kita hanya mampu menyerahkan diri ini kepada Allah sebagai hamba. Kita serahkan diri ini kepada Allah, kemanapun Allah akan gerakan kita, rubahkan kita. Kita serahkan diri ini dengan baik, dan kita selalu bersyukur dengan Allah berikan kehidupan di dunia ini, agar kehidupan kita di dunia ini terpelihara lahir maupun batin, dan diri kita berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga, lingkungan, sanak famili, dan umat banyak. Hanya itu yang kita minta. Apakah Rasulullah, Nabi kita Muhammad dan Rasulullah menginginkan jadi seorang nabi pemimpin? Tidak. Apakah Musa ingin menjadi seorang pemimpin dan nabi? Tidak. Beliau tidak pernah tahu. Beliau tidak pernah berkeinginan jadi seorang nabi dan pemimpin, tapi Allah menghadirkan beliau sebagai seorang pemimpin dan seorang pemberi pencerahan yang luar biasa. Bukan karena keinginan beliau, bukan karena keinginan Nabi Muhammad, bukan karena keinginan Nabi Musa. Tidak ada satu nabi pun yang punya keinginan, melainkan Allah yang membukakan hatinya, Allah yang menuntun, Allah yang memilih, dan Allah yang menentukan beliau-beliau yang terhormat ini. Maka kita pun belajar jujur terhadap diri sendiri. Ukurlah kemampuan diri kita dengan baik. Jangan palsukan diri kita sendiri, jangan bohongi diri kita sendiri, jangan selimuti diri kita dengan pengakuan-pengakuan yang membohongi diri kita. Tolong
tolong saudara-saudaraku, tolong adik-adikku, tolong anak-anakku, perhatikan kata-kata abang ini. Mari kita menyerahkan diri ini kepada Allah secara bulat. Kita menyadari dengan baik ada zat Allah, kuasa Allah, saksi diri kita, ada si hidup namanya, ada ruhnya Allah di dalam jasad ini yang selalu mengelola kita. Maka kita selalu berharap agar si ruh Allah ini, si zat Allah ini senantiasa merubahkan diri kita, memancarkan sinar kuasanya, memimpin, menuntun kita dalam hidup ini, lahir maupun batin, sesuai dengan kehendak Allah melalui kekuasaan zat Allah yang ada dalam diri kita. Yakini itu dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga kalian semua sehat walafiat dan murah rezeki. Sukses selalu, jas kemudian usaha dan rasi. Mari kita semangat. Dukung ya channel Sahabat Peduli GMP terus. Jangan lupa yang belum subscribe, oke? Ditunggu. Terima kasih.